Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan lagi tahapan pelaksanaan apabila progres fisik sudah 100% dan kita akan isikan bagian sisa dana. Kita masuk ke tahap pelaksanaan. Kita lihat ke bawah. Sambil kita cek ya isiannya. Jika ada yang hilang kita bisa isikan kembali. Nah, misalkan progres fisiknya sudah 100%, kita isikan. Lalu kita lihat. Nah, kita juga cek nih ada yang hilang ya ternyata. Nah, kenapa seperti ini? Ya mungkin karena sinyal internet kita yang kurang stabil atau server yang sedang down karena banyak yang mengakses. Tapi tidak perlu khawatir. Kita coba close dulu. Lalu kita masuk lagi. Kita cek kembali. Nah, di bagian ini juga ada yang kosong, ini juga sering terjadi. Kita abaikan saja, yang penting isian-isian kita tidak hilang. Oke, tadi belum kita simpan ya. Nah, dan di sini isiannya sudah kembali. Ini karena belum kita simpan, masih kembali ke 55%. Coba kita update lagi, kita isikan 100. Ternyata ini hilang lagi ya sudah, kita isikan lagi saja. Kita cek dulu lagi, kita close dan kita klik lagi. Sudah terisi, tapi coba kita update lagi di bagian ini. 100. Oh, ternyata dia memang hilang ya. Nah, kalau begitu kita isikan ulang saja. Untuk pencairan tahap 2 itu 20 Juli. Pajaknya 0 dan sudah terisi kembali. Ya. Nah, ini seperti ini kita isikan kembali saja, ini tidak akan mengubah isian yang lain. Selanjutnya kita ke bagian saldo akhir. Nah, jadi apa bedanya saldo akhir dan sisa dana P33I? Nah, ini hal yang berbeda ya. Saldo akhir itu kita lihat dari buku rekening. Nah, di situ masih ada saldo berapa di rekeningnya pada saat progres fisiknya sudah 100% dan pembayaran untuk kegiatan P33 ini sudah selesai semuanya. Baik, misalkan pada sisa rekening yang ada di buku rekening tersisanya adalah 93.000 misalkan. Saldo ini berkurang mungkin karena potongan admin atau yang lainnya. Nah, misalkan kalau seperti ini, saldo awal kita 100.000 dan saldo akhirnya adalah 93.000. Nah, selanjutnya sisa dana P33I ini berarti semua uang 195 juta itu sudah terpakai untuk kegiatan P33I, dan pastikan di laporan itu sudah lengkap bahwa kegiatan P33I ini menghabiskan dananya adalah 195 juta atau mungkin lebih dari 195 juta. Nah, apabila dana yang dari 195 juta itu masih tersisa 100.000 atau 50.000, maka di sini harus dituliskan. Nah, sehingga perlu dikembalikan. Dan apabila P3 itu mengeluarkan dana tambahan ya, jadi dari 195.000 itu ternyata P3A swadaya menambahkan uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi total anggaran yang digunakan adalah 196 juta, maka tidak bisa diklaim atau meminta tambahan anggaran. Tetapi jika ada dana yang sisa dari 195 juta itu wajib dikembalikan melalui bendahara balai. Biasanya akan dikumpulkan melalui TPM, dan TPM akan mengumpulkan kepada tenaga ahli koordinator kabupaten. Nah, seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas bisa dikonsultasikan dengan
tenaga ahli koordinator kabupatennya ya. Lalu tanggal setoran dana ini diisikan jika sudah dikembalikan. Nah, apabila tidak ada sisa dana, maka tanggal setoran dan NTPN bisa kita strip. Nah, namun jika ada sisa dana, misalkan ini sisa dana P33I masih 10.000, maka ini harus dikembalikan kepada negara. Nah, setelah itu kalau kita sudah mengembalikan dana, maka akan kita dapatkan bukti pengembalian, dan di dalam bukti itu akan tertera tanggal setoran dananya. Maka kita bisa isikan di sini. Misalnya di sini kita pilih tanggalnya, yaitu misal tanggal 29 Juli, dan nomor NTPN-nya kita isikan juga sesuai dengan yang ada pada bukti pengembalian dananya. Setelah itu kita simpan. Oke, berhasil. Kita cek kembali. Di sini masih berwarna merah karena kita belum mengisikan nama saluran tersier, nama petak tersier, dan luas petak tersier, karena kita belum melaksanakan tracking ya Bapak Ibu. Oke, jadi masih berwarna kuning. Oke, tahap berikutnya akan saya contohkan apabila tracking sudah dilakukan sehingga nama saluran, nama petak, dan luas petak sudah terisi dan koordinatnya juga sudah tersinkronisasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.